Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, jumpa kembali bersama kami, salah satu konsultan sama penyakit tanaman PT Natural Nusantara, dengan kami Bapak Agus Budi Setiono. Pada webinar kali ini di grup pertanian organik NASA, di grup FB pertanian organik NASA, kita akan belajar bersama, mengupas bersama mengenai waspadalah terhadap hama penyakit tanaman jagung. Mitra NASA dimanapun Anda berada, baik di dalam maupun di luar negeri, baik di Jawa maupun di luar Jawa, mudah-mudahan pada hari ini kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi yang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan puasa kita yang tinggal kurang lebih 8 hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra NASA dimanapun Anda berada, kenapa hama penyakit tanaman jagung ini sangat penting? Sebelum kita beranjak ke hama penyakit tanaman jagung, kita harus tahu dulu bahwa yang menyebabkan terjadinya penyakit, ya, terutama penyakit yang berbahaya pada tanaman jagung, ini kita tidak luput dari yang namanya segitiga penyakit. Ini yang akan berkait, ya. Segitiga penyakit itu apa? Ya, itu adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya serangan pada tanaman, yaitu ada lingkungan, ya, ada patogen, ada tanaman. Ya. Tanaman, ya, ini berkaitan dengan inang atau bagaimana kita berbudidaya atau teknis budidaya kita yang selama ini, ya, kita menggunakan teknologi NASA. Sementara patogen, ya, ini adalah sumber penyakit, ya, sumber penyakit. Kemudian lingkungan ini yang akan mendukung terjadinya serangan patogen atau penyakit itu ke dalam tanaman kita. Di antaranya faktor lingkungan ini ada suhu, ada kelembapan, ada curah hujan. Ya, ketiga ini adalah yang dinamakan segitiga penyakit, sehingga berapa jumlah penyakit yang akan menyerang tergantung dari faktor-faktor yang mendukung. Antara lingkungannya, bagaimana suhu kelembapan, curah hujannya, kemudian patogennya, sumber penyakitnya, apakah di situ endemi atau tidak, kemudian tanamannya, nah, ini ada tanaman inang, nah, yang bisa sebagai pembawa penyakit, ini juga, kemudian bagaimana budidaya petani itu sendiri. Ya. Sehingga jumlah penyakit ini nanti akan mempengaruhi ke hasil. Kalau budidayanya bagus, nanti hasilnya, ya, hasil itu bisa baik, bisa jelek. Nah, budidayanya kurang bagus, hasilnya nanti akan menurun seperti ini. Ya. Kemudian juga bisa hasilnya akan meningkat. Ini selaras dengan bagaimana budidaya naik. Kemudian juga ada hasil yang biasa-biasa saja atau seimbang. Ya, ini akan mempengaruhi, ya, segitiga penyakit ini akan mempengaruhi di hasil tanaman jagung kita. Nah, di dalam penyakit tanaman jagung, ya, ini biasanya menyerang pada dua jenis, yaitu ada yang menyerang pada daun yang biasa disebut dengan penyakit daun. Ya. Ini penyakit daun ini yang perlu kita ketahui, ya, ini dibagi menjadi penyakit daun pada dataran tinggi dan juga dataran rendah. Ya. Penyakit dataran tinggi, ya, biasanya yang paling banyak adalah leaf blight atau hawar daun. Nah, hawar daun ini juga masih banyak lagi dibagi lagi, atau Novem leaf blight, ya, kemudian Short-Stem leaf blight, Gray leaf blight, ini sebenarnya sama, cuma nanti serangannya itu cuma berbeda-beda pada tanaman jagung, ya, sama-sama hawar daun, menyerang pada daun, ya. Ini ada yang nanti ke
bercak daun ya, spot-spot ya, ini yang bercak daun ya, ini nanti juga bisa menyerang hanya trotol-trotol aja. Kemudian grey ini nanti kelihatan seperti garis-garis, nanti kita kupas bersama. Kemudian kalau yang dataran rendah ya, dataran rendah ya, ini biasanya yang paling banyak adalah ras atau karat daun. Ya, karat daun ini juga ada dua, common ras, kemudian southern ras. Nanti akan kita kupas ini sama-sama karatnya itu nanti berbahaya ya, besar atau karatnya yang kecil ya. Kemudian ada juga yang namanya downy mildew atau penyakit bule. Kemudian penyakit pada tanaman jagung ini juga banyak menyerang selain ke daun juga di tongkol. Nah, di tongkol. Penyakit tongkol biasanya disebut dengan ear atau busuk ya. Kemudian ada smut atau gosong biasanya. Tongkolnya kalau nggak busuk ya gosong. Nah, penyakit busuk tongkol ini orang menyebut dengan penyakit busuk tongkol Grevillea yang disebabkan oleh jamur Grevillea. Kemudian juga busuk tongkol yang disebabkan oleh Fusarium, kemudian busuk tongkol yang disebabkan oleh Dipodia. Kemudian gosong. Nah, gosong ini juga ada dua, yaitu common smut atau gosong bengkak, kemudian head smut atau gosong pada maleh. Ya, ini. Nah, ini bagaimana budidayanya tanaman jagung sudah kita pernah kupas. Nah, kita mengupas penyakitnya lebih dulu. Nah, penyakit pada tanaman jagung yaitu dari daun, tadi kita mulai bercak daun atau shortun leaf blight ya, shortun leaf blight atau penyakit bercak daun. Ini yang menyerang pada daun, atau orang menyebutnya dengan buah daun. Nah, bercak daun ini penyebabnya adalah jamur Helminthosporium maides. Nah, biasanya gejala kerusakannya ini bervariasi ya, ini dari membulat, kemudian oval, kecil, sampai besar. Lama-lama nanti akan membentuk bercak coklat. Ya, ini. Ya. Bercak daun lama-lama nanti akan bercak coklat, nanti lama-lama akan berlubang atau bolong. Ya, infeksi berat ini tampak seperti bekas terbakar. Ini kalau berat ya, ini seperti terbakar lama-lama. Kemudian ya, gejala bercak daun ya, ini penularannya bisa seperti ini ya, Floral maides ya, yang disebabkan oleh Helminthosporium, jamur Helminthosporium dan bipolar maides ya, atau bipolar maides. Ini cara menginfeksi tanaman ya. Ini rata-rata tanaman terinfeksi, nanti dia akan jamur ini akan tertinggal di bekas batangnya. Nah, bekas batang ini akan pecah ya, pecahan-pecahan bekas batang ini banyak spora-spora yang ada di situ. Ya, selain di batang juga ada di daunnya. Kemudian dengan bantuan angin dan hujan, ya, ini yang akan memindahkan spora ke tanaman. Ini bercak-bercak ini akan dipindahkan oleh angin dan hujan. Kemudian dia akan menginfeksi atau luka daun ini akan berkembang. Nah, spora-spora ini diproduksi di bagian luka ini. Nah, angin dan hujan ini menyebabkan spora sehingga nanti akan menyerang atau menginfeksi ke tanaman yang sehat kalau ini tidak segera dikendalikan. Ini alur ya, alur penyerangan penyakit bercak daun atau hawat daun pada tanaman jagung. Kemudian hawat daun ini juga disebabkan oleh Helminthosporium carbonum. Kalau yang tadi itu adalah Helminthosporium maides atau bipolaris maides. Nah, ini yang kedua adalah bercak daun yang disebabkan oleh Helminthosporium carbonum. Ini gejalanya ya, ini seperti sempit dan lesionya ini ya sempit lurus, kemudian panjang ini berwarna keabu-abuan ya, ini ya dikelilingi oleh batas berpigmen gelap seperti ini.
Nah, infeksi berat ini bisa terjadi kekeringan secara prematur pada daun kalau berat. Misalnya daun-daunnya nanti akan pada kering. Ini akan kita lihat. Ya, ini gejala-gejala pada awal daun yang tadi bercak daun yang pertama, yang ini gejala hawar daun yang kedua, serangannya lebih parah. Nah, ini yang disebut dengan noster leaf, ya. Mekanisme serangannya, ya, Elmistosporium tadi ini sama, ya. Tanaman yang terserang pada kondisi kelembapan yang tinggi, ini jamur sebagai Michelia dan Conidia, ini akan menginfeksi pada daun, ya, pada klobotnya, ya. Ini akan menginfeksi pada daun, klobot, atau bagian tanaman yang lain, ya. Selain daun juga pada klobot, ya, atau pembungkus buah jagung, ya. Kemudian pada bagian tanaman yang lain, mungkin batang ataupun pada tanaman yang lain. Nah, ini, ya, Conidia ini akan tersebar akibat adanya angin ataupun hujan. Kemudian dia akan menginfeksi dan mulai timbul gejala seperti ini, ya. Penyebaran sekunder Conidia dari lasio daun ini langsung ke tanaman, ya, ke bagian tanaman terutama ke daunnya ini. Ini hampir sama dengan bercak daun, penurunannya sama. Semuanya dibantu oleh angin dan hujan. Kemudian noster leaf break tadi ada bercak daun, ya. Ini berbentuk bulat telur, ya, seperti ini, ya. Kemudian hijau keabu-abuan, ya. Kemudian berukuran panjang, yang lebih panjang, ya, kurang lebih 2,5 sampai 15 cm. Kematian prematur ini hampir sama. Nah, ini kalau serangannya parah, ya, daun yang parah sampai seperti terbakar ini daun. Karena serangannya sudah parah sampai menyerang ke daun, batang, bahkan sampai ke kelobot atau pembungkus. Kemudian bercak daun diplodia. Nah, bercak daun diplodia penyebabnya adalah jamur Diplodia macrospora. Ini bercak-bercak bulat pada daun dengan pusat berwarna kelabu dan batas berwarna coklat tua. Ini berubah jadi lasio berbentuk bulat telur dengan bintik hitam tersebar di sekitar pusat lingkaran. Nah, infeksi berat ini dapat menyerang sampai ke tongkol, ya, ini. Ini Diplodia pigdae. Nah, ini penyakit bercak daun Diplodia pada daun Diplodia. Ini serangannya, ya, kalau parah ini bisa sampai ke tongkolnya, ya, ini. Karena dibantu lewat angin dan juga lewat hujan. Kemudian yang selanjutnya adalah Downy mildew, ya, atau bule DMI. Ini penyebabnya adalah Perenniosclerospora medis. Ini jamur juga. Nah, ini biasanya muncul garis-garis di dasar daun bagian bawah. Daerah telkorotik ini lama-lama meluas dan akhirnya menutupi seluruh permukaan daun. Infeksi berat, tanaman terinfeksi mudah dapat menyebabkan kematian, sedangkan tanaman yang masih hidup akan menghasilkan tongkol yang kering biasanya. Biasanya bisa dicegah dengan tanam bersama-sama dan menggunakan fungisida. Ya, fungisida dan bahan aktifnya disarankan yang metalaxyl. Ya, ini salah satu gejala Downy mildew atau orang menyebutnya penyakit bule, ya, seperti ini. Nah, kelihatan serangan yang parah. Ini Downy mildew atau bule, ya. Penyebabnya adalah Perenniosclerospora medis, ya. Kemudian penyakit daun yang kedua adalah ras atau karat daun. Ini penyebabnya adalah jamur Puccinia polypsora. Ya, biasanya timbul bintik-bintik coklat muda, bentuk melingkar sampai oval yang terserak memadati permukaan daun. Kemudian
postula membesar atau pecah sebelum mengeluarkan spora seperti bubuk karat. Nah, infeksi berat, kematian prematur, juga penurunan hasil pencegahan ini harus menggunakan varietas-varietas yang tahan terhadap karat daun. Ya, ini tulang-tulang ini yang pentol-pentolnya ini nanti bisa lama-lama ini akan berlubang. Ya, ini yang disebut dengan karat daun. Ya, ini kadang-kadang salah satunya kekurangan nutrisi, terutama unsur kaliumnya kurang, ini KCl atau unsur kalium yang lain kurang, ini bisa terjadinya penyakit karat daun. Ya, seperti ini. Kemudian Diplodia erot, ya ini penyakit pada tongkol yang disebabkan oleh jamur Diplodia macrospora. Ya, biasanya gejala ini muncul lapisan seperti semen di klobotnya. Lapisan seperti semen di klobotnya masuk ke tongkol, muncul benang-benang putih biasanya di sini di antara biji-biji, dimulai dari bawah ke ujung tongkol. Ya, ini benang-benang putih di ujungnya tongkol, mulai pada tongkol kemudian ke atas. Sehingga apa? Infeksi berat ini tongkol akan mati atau busuk seperti itu. Nah, cara penularan penyakit tongkol ya pada tanaman jagung, ya terutama yang disebabkan oleh busuk tongkol, ya ini jamur yang masih tertinggal, ya ini di Viciniadia pada serah sebatang, ya ini adalah salah satu spora-spora dari jamur yang tertinggal di sini, serah-serah batang ataupun di klobotnya ataupun di batang hinggap di batang daun, batang jagung, ya ini masuk ya di bawah permukaan batang, ya kemudian lewat inokulum pada benih ini menyebabkan timbulnya penyakit. Ya, ini bisa menular lewat benih juga. Kalau sudah lewat dari benih ini juga sulit. Kemudian infeksi ini terjadi ya melalui primer, melalui tongkol, pelepah. Umumnya penyakit muncul beberapa minggu setelah silking. Nah, silking ini adalah jenis apa ya? Beberapa minggu setelah kemunculan dari tongkol, ya. Kemudian klobot coklat ya secara dini, biasanya infeksi mulai dari bawah tongkol. Biasanya infeksinya ini mulai ini dari sini, ya. Mulai terisi, ya tongkol terisi atau suling mulai terinfeksi di sini. Ya, penampang ini melintang tongkol, ya penampang melintang tongkol. Ini yang disebut dengan sinida ini di sini. Biasanya warna-warnanya putih. Nanti lama-lama ini nanti akan terus ke sini. Akhirnya apa? Tongkol menjadi busuk. Kemudian ini juga penyakit pada tanah busuk tongkol yang disebabkan oleh Gibberellia. Biasanya muncul warna merah pada bagian ujung tongkol menuju bawah daun. Saya dari sini, ujung tongkol menuju bawah daun. Lama-lama sama tongkol mati. Kalau yang tadi ya ini dari bawah sini, dari pangkal ini. Kalau ini dari ujung tongkolnya menuju ke bawah. Ya, ini. Nah, ini dari ujung tongkol ini. Nah, ini serangan yang parah ini awal-awal, kemudian ke sini, sini, nah, langsung luar biasa ini jadi tongkolnya menjadi busuk, ya. Ini terjadi karena apa? Karena ya tadi sudah menyerang pada daunnya dan menyerang batang, akhirnya lari juga menyerang kepada tongkolnya. Ini bahayanya penyakit pada tanaman jagung kalau tidak kita kelola sejak awal seperti ini. Kemudian
penyakit gosong bengkak. Nah, ini seperti ini. Ini penyebabnya adalah jamur Stylagomaidis. Wah, kalau serangannya seperti ini parah. Ini sudah betul-betul gosong dan bengkak. Nah, ini ngeri sekali kalau sudah serangan seperti ini. Ini dengan menggunakan penggunaan bio sejak awal, ya, ini bisa mengurangi ya, sejak awal benihnya ditaburi atau dipupuri atau direndam dengan POC-NASA dan bio, insya Allah nanti serangan-serangan penyakit-penyakit seperti ini bisa kita kurangi, ya. Kemudian ini ya sama, ini gejala serangannya, ya, cara penularannya sama tadi seperti tadi, ya. Faktornya adalah jamur-jamur, ya, penyerangannya biasanya dibantu oleh angin dan juga oleh hujan. Nah, ini biasanya jamur yang bertimbun di bekas serasa batang, ya, dengan kelembapan tinggi. Kalau yang ini, ya, ini jarang di benih kalau yang seperti ini, ya. Kemudian ini piretianya, ini harus menggunakan mikroskop. Nah, ini mengeluarkan yang namanya ascospora. Ini ascospora dan ascus, ya. Ini akan ascospora ini akan terbentuk jadi ascus dan ascospores. Nah, ini nanti yang akan menularkan ke tanaman-tanaman yang lain dalam bentuk spora. Yaitu rata-rata kalau ada angin, ada hujan, ini akan membantu penyerapan. Ya, ini bisa menginfeksi melalui akar, bisa melalui batu, melalui batang, ya. Nah, warna pink kemerah-merahan ini, ya, kemerahan-merahan sepanjangnya ini mulai adanya gejala-gejala ini yang disebabkan oleh jamur Gibberella cyae. Kemudian ini kalau yang disebabkan oleh fusarium, ya, fusarium, ya, busuk tongkol pada tanaman jagung yang disebabkan oleh fusarium. Nah, ini biasanya serangannya spot-spot seperti ini, ya, mulai ini fusarium moniliforme, ya, ini seperti ini. Tapi rata-rata sama penularannya, ya, ini bisa lewat benih juga, ya, makanya sejak awal direndam dengan menggunakan bio, ya. Kemudian ini dibantu oleh angin dan hujan penularannya. Rata bisa muncul, ini bisa menyerang, lihat gitu, infeksi di sini, ya, spot-spot. Itu untuk penyakitnya, ya, penyakit pada tanaman jagung, ya. Ini yang sudah kita lakukan bersama, alhamdulillah, dengan penggunaan bio sejak awal, ya, mulai dari peneraman benih dengan POC-NASA, kemudian juga dengan pemberian bio sejak awal, dan di benihnya juga bisa ditaburi dengan bio, insya Allah bisa mengurangi serangan penyakit pada tanaman jagung, baik yang di daun maupun di tongkol. Kemudian atasnya bisa disemprot dengan menggunakan klorin. Selain itu juga budidaya tanaman yang lain ini juga harus diperhatikan, terutama nutrisinya, ya, nutrisinya itu juga harus seimbang, tidak hanya berimbang secara makro saja, tapi mikronya harus berimbang. Bahasa nasanya umma-umminya harus seimbang. Dan jarak tanam ini juga perlu diperhatikan. Ini sudah kita kupas di teknis bagaimana teknis menanam jagung, ya, ini. Kemudian untuk hama, ya, hama ini yang perlu diperhatikan, ya. Yang paling berbahaya pada tanaman jagung ini ada hama kutu aphids. Penyebabnya adalah aphid atau jenis kutu-kutuan, banyak sekali. Nah, gejalanya ini ada benang putih di bawah permukaan daun, bekas gigitan kutu, biasanya terlihat seperti bercak-bercak kuning yang diikuti oleh daun berwarna hitam. Ya, ini biasanya nanti akan menimbulkan penyakit embun jelaga, hitam-hitam daunnya jadi hitam-hitam. Infeksi berat, ini seluruh permukaan daun dan batang menghitam, tongkol tidak berkembang dan menyebabkan kematian. Penanggulangannya bisa menggunakan
pentana. Kalau dari produk kita bisa juga pentana atau pestisida yang lain dicampur dengan deterjen itu untuk menghilangkan kutu-kutunya, kemudian juga warna-warna hitam ini supaya bisa larut ya. Ini salah satunya ya. Sama wereng ini juga berbahaya pada tanaman jagung juga ya. Ini wereng ini biasanya juga ini simbiosis dengan ini ada gejala kutu-kutuan juga. Nah, ini werengnya ya, ini ada kutu-kutuan yang bisa juga ya. Kalau kena wereng parah yang seperti ini parah banget ya. Nanti akan berakibat fatal pada tanaman jagung. Nah, ini bibit kemudian wereng jagung. Nah, ini antisipasinya dengan menggunakan pentana atau pestona ini alhamdulillah pada hama-hama ini bisa dikendalikan. Tapi karena saat ini pentana pestona di close order ya, kita bisa menggunakan pestisida yang lain, terutama yang sistemik ya ini. Kemudian yang paling berbahaya juga ya, selain tongkolnya itu tadi kena penyakit, yang paling berbahaya ini kalau sudah ada yang namanya penggerek jagung ya. Penggerek jagung yang disebabkan oleh Pasteurina purnacalis ya. Ini penggerek jagung yang sangat berbahaya. Dia akan menggerek ya, tidak hanya pada buahnya tapi juga batangnya. Kalau sudah terkena batangnya, nanti jagungnya tidak akan berisi seperti ini ya. Ini bahaya sekali ya. Bisa dari atas, kemudian juga di bawah ini ya, di batang ini, bahkan juga bisa menyerang ke mulai ujung tongkol ya, seperti digerek masuk ya. Ini bekas-bekasnya seperti ini. Nah, kalau dari produk NASA, penggerek jagung ini bisa sejak awal menggunakan BVR ya. BVR ini hampir sama dengan penggerek pada tanaman padi atau penggerek buah kakao atau penggerek pada tanaman kopi ini juga bisa dikendalikan menggunakan BVR ya. Ini gejalanya sangat-sangat mengerikan kalau sudah terjadi ledakan hama penggerek pada tanaman jagung. Nih bisa dilihat gejala serangannya luar biasa. Nah, itu ya hama dan penyakit pada tanaman jagung yang perlu kita waspadai bersama, terutama penyakit. Ini ada yang menyerang pada daun, kemudian yang menyerang pada dalam tongkolnya, kemudian hama ini yang wajib diwaspadai di tanaman jagung, terutama adalah penggerek tanaman jagung, ini berbahaya sekali. Kemudian wereng pada tanaman jagung dan juga jenis kutu-kutuan. Ini karena bisa menjadi vektor dari penyakit bule juga ya, penyakit bule atau penyakit downy mildew tadi ya. Itu ya, ini salah satu penampakan karena tanamannya sehat ya, ini karena teknis budidayanya juga bagus ya, pengolahannya bagus, pemupukannya, pembumbunannya ya, pada umur 20 sampai 25 hari ini luar biasa. Ini penampakan. Kemudian pengairannya juga bagus ya, irigasinya juga bagus, bedengannya juga bagus, luar biasa. Ini penampakan tanaman jagung pada umur 20 sampai 25 hari. Nah, kemudian ini salah satu contoh tanaman jagung yang sehat, terutama tidak terserang penyakit bule atau downy mildew tadi, atau penyakit daun tadi ya. Ini kurang lebih umur sekitar 30-an hari ya, 25 sampai 30-an hari ya. Ini kelihatan jagungnya sehat ya. Insyaallah kalau kita pemupukannya berimbang, kemudian budidayanya mengikuti anjuran dari NASA ya, yang sudah kita sampaikan ya, bagaimana jagung dengan pengaturan jarak tanam yang bagus, kemudian nutrisi yang seimbang,
insya Allah jagungnya akan sehat seperti ini ya. Pemupukannya ya, kemudian pengendalian hama penyakit sejak awal, insya Allah ini jagungnya luar biasa ya. Salah satu yang tidak terserang penyakit bule ataupun penyakit daun seperti bercak daun atau luar daun. Jadi hijaunya kelihatan hijau segar. Ini batang jagung yang sehat, ini kurang lebih umur 45 hari, ini tidak ada serangan apapun ya. Daunnya juga bagus, ini saya menandakan tanaman jagung yang sehat. Ini perkiraan sekitar 45 hari. Kemudian ini tanaman jagung yang sehat umur 42 hari atau sekitar 6 minggu. Ini luar biasa. Tidak ada sedikit pun serangan ya yang menyerang pada daun ya, bule, benih mildew ataupun yang menyerang pada tongkol, sehingga daunnya kelihatan sehat sekali, tanaman sehat ya, daunnya kelihatan segar ya. Tanaman-tanaman yang seperti ini yang diharapkan oleh petani-petani jagung, sehingga nanti akan menghasilkan tongkol-tongkol jagung yang luar biasa ya. Nah ini kalau tanamannya seperti ini, insya Allah nanti tongkolnya juga sehat-sehat sempurna seperti ini ya. Itu semua pengendalian hama dan penyakit ya dengan menggunakan teknologi NASA, insya Allah bisa mengurangi serangan hama dan penyakit pada tanaman jagung mitra-mitra semuanya ya. Sudah banyak kesaksian-kesaksian, nanti bisa dilihat kesaksian-kesaksian tanaman jagung yang sudah ada di YouTube yang sudah menggunakan teknologi NASA. Nah semuanya ini karena dalam pemeliharaannya ini mengulang saja apa yang pernah kami sampaikan ya pada teknis budidaya jagung. Yang penting adalah dalam pemeliharaannya, pemeliharaan tanaman jagung ini yang penting diperhatikan ya, salah satunya adalah dengan pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanahnya itu seperti apa? Paling tidak 2 hari sebelum tanam ini sudah diolah ya, dengan pemberian supernasa, NPK, dolomit atau kapur pertanian ya. Kemudian ya yang penting ini perendaman ya, direndam benih untuk memecah dormansi ya. Syukur-syukur untuk mengendalikan hama penyakit atau penyakit sejak awal ini bisa ditandai dengan menggunakan glue ya, pada saat perendaman. Direndam kurang lebih sekitar 10-15 menit sebelum mau tanam ya. Kemudian tanam benih ya, ini tadi sudah kita sampaikan, tutup dengan abu atau arang sekam ya. Kemudian yang penting ini penyemprotan dan pengendalian hama dan penyakit di sini ya. Ini penyemprotan menggunakan pirosinasa hormonik ya, bisa disambut dengan BVR ataupun dicampur Pestona kalau ada, atau dengan menggunakan korin ya, ini juga. Kemudian pemupukan ya menggunakan urea atau menggunakan NPK, ini juga silahkan di umur 15-16 tahun. Kuncinya adalah di penyemprotan dan pengendalian hama dan penyakit ya. Biasanya kalau menggunakan produk NASA 45 hari ini sudah tidak perlu disemprot lagi menggunakan produk NASA karena biasanya sudah tidak bisa terjangkau. Biasanya penyemprotan minimal di umur 7-10 hari, 20 hari ya, maksimal di umur 30 hari ya, kurang nanti bisa ditambahkan lagi di umur 40. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ya, ini ada ungkapan Jawa yang baik untuk kita sikapi ya. Sekali lagi yang sudah sering kami sampaikan, kalau ingin pertanian kita barokah, sekali lagi dalam berbudidaya apapun ya, yang pertama ini bahan organik sebagai pupuk ini jangan pernah disepelekan. Jadi gunakanlah pupuk atau bahan-bahan organik ini sebagai pupuk selain pupuk makro tadi, sehingga umak-umiknya ini nanti akan tercukupi unsur makro dan unsur mikronya, karena bahan organik ini termasuk unsur mikro. Jadi ojo golek gampangnya, golek penake, nek wis mukti gendong lali. Jangan cari mudahnya, jangan cari enaknya, tapi kalau sudah
berhasil mudah lupa. Ya, kita sudah nanam, sudah diambil, tidak dikembalikan lagi. Jadi pupuk organik ini sangat-sangat penting. Jangan pernah disepelekan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penggunaan mikroba untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman. Tombogi ora atoh karo memolone. Hama itu kalau bahasa pertanian ini, kalau ada hama pasti ada musuh alaminya. Ya, obat itu tidak jauh dari penyebabnya. Kalau ada hama, pasti ada musuh alaminya. Ya, musuh alaminya warang apa? Ada BVR, ada laba-laba. Ya, musuh alaminya tikus apa? Adalah ular, karena ular di sawah ini sedikit sehingga tikus merajalela. Ya, jadi jangan pernah melupakan penggunaan bahan-bahan mikrobia untuk pengendalian, terutama bahan mikrobia ini bisa berasal dari jamur yang berguna bagi tanaman, bisa berasal dari bakteri, bisa berasal dari virus. Ya, atau dari produk basah. Mikrobia yang sangat berguna untuk pengendali tanaman, kita punya yang berasal dari jamur, kita punya PVR, kita punya bio, kita punya korin. Nah ini kemudian juga bisa menggunakan pestisida-pestisida yang berasal dari ekstrak tanaman. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Ya, ojo yang cara ke alam nek ora pengen disengsarake karo alam. Sopo nandur ngunduh, sopo gawe nganggu. Jangan pernah menyengsarakan alam kalau tidak ingin disengsarakan oleh alam. Siapa yang menanam pasti akan menuai, siapa yang memakai siapa yang membuat pasti akan memakai. Ya, ini ungkapan Jawa ini yang perlu kita sikapi, terutama penggunaan pupuk organik, sehingga pertanian kita insya Allah akan pertanian yang berbarokah, barokahnya bermanfaat untuk orang lain. Ya, ini. Itu ya kalau kita ingin berhasil, yang sering kita untuk memotivasi mitra-mitra semuanya, ada 3 kunci keberhasilan, terutama kalau kita ingin tanaman jagung ataupun dalam budidaya apa ataupun dalam berusaha apapun. Ya, yang penting kita harus bersungguh-sungguh. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil menjaga wajahnya. Ya, kemudian yang kedua adalah siapa yang bersabar, ini akan beruntung. Kalau dalam budidaya jagung, ya kita harus bersabar menghadapi misalnya ada serangan hama penyakit. Ini kita harus sabar, kita kendalikan, kita lihat penyebabnya apa, kita harus bersabar. Mansobaro sabiro. Kemudian yang terakhir, siapa yang berjalan di jalurnya nanti akan sampai. Kalau budidaya jagung, kalau lewat kita harus mengikuti aturan-aturan bagaimana teknis budidaya jagung, insya Allah nanti akan berhasil dalam berbudidaya tanaman jagung.